bernama Bapak Max Kailuhu, biasa dipanggil Bapak Atus. Saya akan menceritakan kisah tsunami tahun 1950, 8 Oktober, hari Minggu, 8 Oktober, kira-kira setengah 11 siang. Saudara-saudara yang kami hormati, pada waktu tsunami itu ada terjadi di Maluku ini, terjadi peperangan, yaitulah yang disebut perang RMS melawan TNI. Pada waktu itu di negeri kami ini sudah ada persiapan-persiapan untuk mengungsi ke hutan, tapi juga belum. Pada waktu itu terjadilah suatu kegemparan, suatu alarm. Ada sebuah rumpun bulu yang hanyut di depan kampung kami ini, jauh di laut. Pada waktu itu tentara RMS bikin alarm bahwa itu ada kapal musuh. Dan pada waktu itu karena dengar kapal musuh, maka semuanya mengungsi, menyiapkan pakaian-pakaian apa saja yang bisa dibawa dan mengungsi ke hutan. Selama 1 minggu, negeri ini sudah dikosongkan, semuanya sudah ke hutan. Selama 1 minggu, tepatnya hari Minggu, tanggal 8, kira-kira setengah 11, terjadilah gempa bumi yang paling dahsyat. Dan pada waktu itu saya ini sebagai pencerita ini baru di kelas 5 SD. Getaran yang pada waktu itu kami tidak sempat mau bilang getarannya bagaimana, tetapi berdiri jatuh. Lama sekali. Kira-kira ada 3 kali dia ulangi getaran itu, sehingga pada waktu itu kita masih di hutan, kita bilang rumah lari, rumah pengungsi. Jadi kami tidak lihat bahwa ada terjadi tsunami. Kita juga belum tahu yang bilang air turun naik, tsunami itu caranya bagaimana. Tetapi setelah mendengar, ya setelah sudah selesai dengan getaran itu, ada suara yang mengatakan, mari lihat, ada air turun naik. Ya, pada waktu itu di selat Kepaso ini, kita punya tempat tinggal itu bagian tersapu sana, jadi dekat dengan laut. Kalau kita semua pergi lihat, itu seperti banjir besar dari sini, banjir besar, dia lari ke Paso sana. Dengar lagi, yang kedua, dengar lagi, pulang dulu, negeri suseng ada le, kampung suseng ada le, rumah-rumah soalnya semua. Jadi kita semua punya hati cuma dengan negeri. Ya, pada waktu itu kami lari pulang bersama-sama dengan papa, mama, dan saudara-saudara yang lain. Pada waktu kami pulang, airnya batas di sebelah situ, Pak. Di sini sama sekali rumah ini seseng ada nih, habis sama sekali. Tidak ada satu rumah pun yang berdiri di atas tanah. Semuanya itu kebetulan punya ada pohon kendondong yang besar di situ. Dia tampung itu segala rumah-rumah. Bagian sini hanyut sampai di Tanjung sana. Tidak bisa jalan di jalan raya ini lagi. Ada ikan besar-besar di dalam rumah-rumah itu, ya, ikan bubara besar-besar. Jadi sambil menangis juga sambil menggurebe, makanya kita bilang menggurebe loko ikan, ya, ikan besar-besar. Ya.
ada yang kekuntangan di kepala, menangis keliling jalan karena rumah-rumahnya sudah tidak ada. Dan kami semua menuju ke gereja. Sampai di sana masih orang banyak sekali yang turun dari hutan-hutan. Dan beruntungnya pada waktu itu ketemu semua sudah lari. Di Hutumuri ini yang ada anak satu lagi yang tinggal di sini, semua sudah lari ke rumah pengungsi. Ya, rumah pengungsi. Baru ketemu dapat dengar keterangan. Sampai di sana ketemu dengar keterangan caranya tsunami ini bagaimana, ombaknya bagaimana. Nah, ada orang yang cerita. Pada waktu baru keluar gereja. Dan baru keterangan keluar gereja, pakaian di sini pakai pakaian hitam tuh Pak. Keluar pakaian hitam, baru gantung saja belum lipat. Sudah terjadi tsunami. Dong teriak, lari. Ada ombak besar. Jadi dorong naik kalau di Padang di atas gereja situ, lalu naik ke atas itu ada kampung satu, itu don tanpa lihat itu tsunami yang datang, ombak yang datang dari sana, dari bagian Tanjung sana, 3 buah ombak yang paling besar Pak. Dia seret itu maksudnya ombak itu kalau dia memang ada ratakan darah banyak, kurang begitu bahaya. Tapi ini dia punya baliknya, dia kenal batang gunung. Dia balik itu sama sekali rumah. Dia bawa dari sana sama sekali. Yang tinggal cuma rumah gereja. Ya, semua rumah semua tsunami bawa habis. Dan pada waktu itu dalam cerita itu kami mau bilang bagaimana. Kami dengar cerita, kami turut. Tapi ada waktu itu ada satu orang yang tinggal. Dorong bilang ada bataria minta tolong. Tapi antua luput dari tsunami, lalu dibawa keluar, kasih keluar dari dalam rumah, ya itu family Lipori. Ya. Tapi pada waktu itu sesudah kami membersihkan semua, barangkali hampir 1 bulan Pak, itu pembersihan dalam negeri ini Pak. Ya. Jadi semua itu mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu semua lain bicara dengan lain Pak. Ya, semua menangis. Ya, angkat barang-barang apa saja yang bisa kalau pakaian-pakaian yang itu sudah diangkut semua ke rumah pengungsi. Jadi ya dengan Tuhan punya sayang bahwa pada waktu itu kalau memang ketong ada masih dalam negeri banyak yang mati. Sebab pada waktu itu saatnya untuk ke sekolah minggu. Ya, keluar gereja, mesti anak-anak ke sekolah minggu. Tetapi Tuhan sudahlah pertama kasih kode dengan rahan bulu itu bahwa ada kapal musuh. Dengan rahan bulu itu ketemu semua seakan-akan Tuhan suruh keluar dari ini negeri karena mau terjadi gempa bumi. Jadi pada waktu itu Pak, artinya kira-kira 1 bulan yang kita bilang itu semua membersihkan rumah-rumah ini, lalu belum ada bangunan apa-apa Pak. Semua sudah di rumah lari dan pada waktu itu masih dalam perang. Ya dalam perang. Sampai dengan saat sudah perang, baru mulai kami diperintahkan untuk turun ke negeri oleh tentara TNI karena kita sudah kalah, lalu mulai dapat bantuan membangun rumah-rumah kembali.